Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, apapun itu. Ya, perkenalkan aku Ali, Terasi 103. Aku mau ngejelasin aja ini materi baru ya. Ini apa sih? Dari metode numerik, yaitu bisection method. Dan mungkin kalau sempat kita bakal belajar sama false position method juga. Intinya sama itu sih sebenarnya. Jadi, bisection method itu apa sih? Jadi bisection method itu adalah sebuah metode menentukan bukan menentukan, untuk mencari akar sebuah fungsi. Nah, kayak gini nih, kita kita misal pengen tahu nih akarnya berapa. Kan kalau sebenarnya bisa aja kan ngitung bla 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 ya saluran fx kan, misal saluran berapa, ntar kan jadi ya saluran 0 aja gitu kan, dapat x ya saluran sekian. Nah kan itu lama kan ya, dan orang-orang pada gak suka. Nah makanya ada metode ini, dissection method. Ini tuh metode yang paling primitif karena emang cara hitungnya itu simple banget. Oke, jadi gimana caranya? Jadi caranya kalian pilih dua titik di fx, titik x, tapi bebas, salah satu positif, salah satu negatif. Misal di sini, sama di sini, bebas lah, mana aja lah, sini juga boleh. Kenapa sih harus satu positif satu negatif? Jadi kalau misalnya kita ambil ini, misal kita ambil batas XL di sini dan XU di sini. Nah, ini kan kita lihat nih, FXL-nya negatif kan nilainya. Dan FXU itu nilainya positif. Nah, karena fungsinya kontinu ini, jadi pasti ada di antara XL sampai XU yang nilai Y-nya 0, karena ini Y-nya negatif dan ini Y-nya positif. Kalau kayak gitu pasti ada suatu nilai X di mana di antara rentang dari XL sampai XU di mana nilai Y-nya adalah 0, yaitu di sini kita gak tahu berapa. Kalau misalnya kita pilih dua-duanya positif, misal di sini XL kita kan ini positif ya. Ya kan satu positif ya, jelas dong gak ada akar. Tapi bukan berarti kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif itu bukan berarti itu gak ada akar ya kan, bisa aja kan kayak gini kan, fungsinya. Nah kayak gini, misal kita ambil XL di sini, ini XU, ya kan bisa aja kan di sini ada dua akar. Makanya kalau kita ambil dua titik yang tandanya sama, yang satu positif, yang dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, itu tuh tidak dapat ditentukan. Jadi makanya kita ambil dua titik yang nilai Y-nya satu positif, satu negatif, bebas mana aja, gak perlu. Yang ini gak perlu positif, yang ini gak perlu negatif, ini gak perlu positif, bebas. Yang penting salah satu positif dan salah satu negatif, itu dia. Nah, saya dapat XL dan XU ini gimana? Nah, kita cari rata-ratanya. Rata-rata dari ini kita definisikan sebuah titik baru, itu XR. XR itu rata-rata kan, berarti XL tambah XU per 2 kan. Nah, kita kotakin soalnya ini penting rumusnya. Nah, si nilai XR ini tuh ada di antara tengah-tengah XL dan XU. Misal di sini nih, nah di sini XR. Nah itu. Nah setelah kita lihat XR, kita pengen lihat nih akarnya apakah ada di rentang ini atau ada di rentang ini kan. Caranya gimana cara tahu ada akarnya? Kayak tadi, kita lihat ini kan FXL-nya negatif kan ya.
ini negatif fxl nya, dan ini juga kita lihat nilai fxr nya ini juga negatif kan. Nah artinya apa, kalau misalnya ini kan dua-duanya negatif kan, nah kayak tadi tuh kalau misalnya dua-duanya negatif berarti itu tuh antara tidak ada akar atau tidak dapat ditentukan. Tapi biasanya dalam kasus ini kan nggak ada akar kan ya. Nah berarti akarnya ada di mana? Cara taunya ada di sini. XR-nya itu ini. Berarti ada akarnya itu di rentang kedua kan ya. Nah jadi XR ini berarti kita lanjut nih. Yang awalnya rentangnya dari XL sampai XU, kita perkecil lagi rentang kita dari XR sampai XU. Nah makanya kalau FXL dikali FXR itu lebih besar dari 0, maka kita ubah XL kita yang awalnya di sini jadi di sini. Si nilai XR ini kita berubah, itu berubah jadi XL yang baru. Nah maka XR ini bakal jadi XR yang baru tuh. Nah berarti kita lanjut ya di rentang yang lebih kecil ini. Terus kita sama kayak tadi bagi dua lagi. Di sini kan berarti tengah-tengahnya XR. Nah habis itu lihatlah kayak tadi lagi kita ngecek apakah ada di kiri atau di kanan kan si akarnya. Nah kita lihatlah ini kan FXL ya, ini kan udah berubah nih XL. Sedangkan FXR yang baru kita ini tuh di sini kan kita kasih warna hijau aja. Nah kita lihat nih FXL nya negatif, FXR nya positif kan. Berarti tandanya apa? Artinya si akar ini berada di antara FXL dan FXR gitu. Karena berarti ini kan akarnya kan tadi kan di antara XL dan XR. Nah jadi ini kan satu positif satu negatif. Nah jadi batas atas yang baru kita itu jadi XR. XR ini jadi batas atas baru untuk iterasi selanjutnya. Itulah mengapa kalau FXL dikali FXR nya lebih kecil dari 0, maka kita ubah XU ini sedangkan XR. Jadi si nilai XR yang kita dapat ini tuh berubah jadi XU. Ini XU. Nah ini kan udah dapat, ini bisa diabaikan aja rentang yang kiri. Nah habis itu kayak tadi lagi dikecilin lagi deh, kecilin terus. Ini XR yang baru. Ya kan berarti ini FXR yang baru di sini. Nah kita cek lagi deh, apakah akarnya di antara XL dan XR atau XR dan XU. Caranya kayak tadi, FXL dikali FXR. Kalau misalnya ini negatif, ini kasih positif. Kalau dikali kan pasti negatif kan ya. Kalau negatif berarti XU nya kita ubah. Jadi ini berubah jadi XU. Terus aja gitu terus sampai ada errornya ketahuan. Ini kita bisa abaikan XR dan XU ini kan nggak ada kan, bisa berarti XU bisa diabaikan. Ini jadi XU yang baru, ini XU yang baru lagi, kecilin lagi terus ini XR kan, berarti kok kayak gini ada di antara XR dan XU kan. Nah XR dan XU berarti XR nya kita ubah jadi XL yang baru lagi, ini bisa diabaikan. Habis itu ini kecilin lagi ya gitu. Nah akhirnya dapet lah sebuah
bukan sebuah titik, sebuah rentang yang nilainya dekat sama akar. Itulah bisection method. Jadi bisection method itu pada dasarnya kita mengambil sebuah rentang, terus rentangnya itu kita bagi dua sama panjangnya, terus kita cek si akar ini apakah ada di rentang sebelah kiri atau rentang sebelah kanan. Nah untuk dissection method ini ada errornya. Nah kan pasti kan ini kan namanya juga metode numerik kan ya, kan nggak pasti, nggak pas kan. Nah errornya itu bisa ini kita ini cari rumusnya itu kayak gini. Mutlak XR yang baru dikurang XR yang old, yang lama, dibagi XR yang new dikali 100%. Nah error ini tuh buat apa sih? Error ini tuh biasanya kita pakai kalau buat ini stopping point. Jadi kan ini gak bakal habis kan ya. Error ini kan buat stopping point nih. Jadi kan kita ngebagi dua ini gak habis kan ya, mau sampai kapan ini mah, mau sampai ribuan kali juga gak bakal beres, gak bakal ketemu. Jadi makanya si error ini stopping point itu tuh untuk ini. Nah biasanya kita berhenti itu ketika si nilai epsilon A ini itu tuh lebih kecil dari epsilon S, dimana epsilon S itu biasanya sudah ditentukan atau ini menghitung sendiri rumusnya kayak gini ya gitu. Jadi epsilon S tuh kayak apa ya, kayak error maksimum toleransi dah. Nah ya epsilon S itu error toleransi sebenarnya. Ini ada rumusnya juga sih kalau mau, dimana epsilon S nya selalu 0,5 kali 10 pangkat 2 min n persen, dimana n itu adalah jumlah digit belakang koma gitu ya. Mungkin sekian dari saya, udah 13 menit ya kayaknya. False position bakal di video yang terpisah. Terima kasih.